Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video yang kedua ini. Saya akan mencoba untuk melakukan konversi dari controller JWS 7 segment yang awalnya saat ini menggunakan Arduino Uno, ya. Maka kali ini saya akan coba untuk konversi menggunakan controller ESP8266 dan sekaligus untuk memperbaiki dari kerusakan jam waktu sholat ini, yaitu waktunya telat 3 menit dalam 1 minggu. Kemungkinan saya akan mengganti RTC nya. Baik, kita akan mulai ya untuk melakukan konversi. Untuk melakukan konversi di sini kita identifikasi dulu pin-pin yang dibutuhkan, ya. Jadi JWS ini menggunakan 2 display ya. Satu modul display besar dan satu modul display kecil, ya. Display kecil yang ini, display besar yang ini, ya. Oke, jadi dia satu modul display itu membutuhkan pin strobe, lock, dan data. Jadi ada 3 pin untuk satu display, dikarenakan yang dikontrol ya atau modul yang ada pada JWS ini adalah 2 display, atas dan bawah ya, atas dan bawah. Maka pin yang dibutuhkan oleh controller adalah sebanyak 6 pin untuk mengontrol display 7 segmen. Kemudian dibutuhkan lagi 2 pin ya, itu untuk mengontrol RTC, yaitu pada pin SDA dan SCL. Kemudian dibutuhkan lagi 1 pin yaitu untuk buzzer. Jadi total pin yang dibutuhkan oleh controller adalah minimal 9 pin ya. 9 pin output. Pin mungkin kalau yang RTC ini input output ya, tapi kalau untuk ini pin display dan pin buzzer ini pin output ya. Jadi kita anggap saja pin input output 9 ya, atau pin output 8, pin input 1 ya, kemungkinan seperti itu. Oke, yang jelas pin I/O nya yang dibutuhkan ya, terutama untuk output itu minimal ada ya 6 untuk display, 1 untuk buzzer, dan ini untuk RTC. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi kita harus mengidentifikasi 9 pin I/O. Kita harus mencari 9 pin I/O dari ESP8266. Setelah saya lihat beberapa referensi dan datasheet ya, atau referensi dari blogger ya, dari Google dan dari para blogger, pin I/O dari ESP8266 yaitu pin D1, D2, D5, D6, D7, ada 5 pin. Ini oke, kita jadikan input output, tidak masalah ya. Kemudian untuk pin RTC ya, untuk pin RTC itu D3 dan D4 ya. Kalau mengikuti datasheet itu pin D3 dan datasheet atau referensi dari blogger itu D3 atau D4 itu untuk RTC ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan 2 pin sudah lewat ya, tinggal 7 pin ya. Kita membutuhkan 7 pin, 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 2 pin lagi ya. Jadi di sini kita memiliki pin TX atau GPIO 1. Ini untuk out oke, tapi untuk input tidak oke ya, tidak bisa. Jadi bisa ditambahkan pin TX ke sini ya. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 1 untuk buzzer.
Untuk buzzer kita bisa D8 atau RX ya. D8 ya, D8. Kalau RX ini untuk input oke, tapi output tidak bisa ya. Oke, selanjutnya jadi D8 ini untuk buzzer ya, bisa kita gunakan untuk buzzer. Kemudian aturannya untuk D3, D4 dan TX ini pada saat bot ESP8266 itu melakukan booting, outputnya itu high atau 1 ya. Kalau ketiga pin ini D3, D4, TX ini kita berikan ground ya, maka ketika boot itu akan terjadi kegagalan ya, tidak berhasil booting. Jadi harus tinggi ya, harus tinggi pada saat bot ESP8266 itu melakukan booting. 3 pin ini harus tinggi. Oke, kemudian untuk pin D8 itu booting akan gagal apabila pin D8 ini diberi sinyal high ya. Jadi sinyal D8 ini harus 0 ya pada saat booting, atau dihubungkan ke ground ya pada saat booting, diberi ground atau diberi sinyal 0. Itu untuk D8. Ini untuk output oke, untuk input tidak oke, tidak bisa. Kemudian pin RX atau GPIO 3 ini untuk input oke, untuk output tidak bisa. Dan kondisinya pada saat booting itu 1 ya, atau mengeluarkan sinyal 1 ya, high at boot. Oke, jadi RX ini bisa untuk input ya, tapi untuk output tidak bisa. Jadi sekiranya sudah kita dapatkan ya, ini untuk pedoman awal kita. Kita akan coba ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk menghubungkan pin ESP8266 dengan JBS ini, menggantikan Arduino Uno ya, dan juga sekaligus mengganti nanti setelahnya akan mengganti RTC ya. Setelah konversinya oke, baru RTC nya diganti. Baik, kita akan lanjut pada proses selanjutnya, yaitu perakitan botnya. Oke, sebelum lanjut saya akan sedikit memperlihatkannya untuk mengecek pin I/O yang dapat digunakan sebagai input maupun output dari ESP8266 ya. Kita bisa lihat dari tabel di sini, dimana dirilis oleh ini ya, salah satu website. Oke, kita lihat ya. Ini pin D1, D2 untuk I/O oke, D3, D4 hanya untuk output, D5, D6, D7 I/O input output oke. Untuk D8 hanya bisa untuk output, dan itu pun menggunakannya harus hati-hati ya. Kemudian pin RX ya, itu hanya untuk input, dan itu pun digunakan harus dengan hati-hati ya, mengikuti panduan yang diberikan ya, panduan yang diberikan oleh vendor tentunya untuk penggunaan ESP8266. Kemudian pin TX itu hanya untuk output, dan itu pun penggunaannya dengan catatan atau harus berhati-hati, tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah diberikan sehingga menjadikan ESP8266 gagal pada saat booting. Oke, seperti itu saja ya. Ini hanya sekedar tambahan. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut pada video perakitan atau pengkonversian dari
Arduino Uno ke ESP8266 sebagai controller JWS 7 segmen yang seperti ini ya. Oke, di sini saya akan mengidentifikasi dulu pin-pinnya. Kemudian akan saya konversi, saya pindahkan ke board ESP8266. Baik, kita lanjut. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah melakukan konversi dari controller Arduino Uno menjadi ESP8266. Kemudian modul RTC nya juga sudah saya ganti. Ini yang baru. Ini masih dalam proses atau masih dalam mode testing atau development, jadi belum dirakit secara permanen, baru sementara menggunakan PCB ini, apa namanya, PCB lubang ini ya. Kemudian ini RTC lama, kemudian ini sensor inframerah sudah tidak dipakai lagi. Ini controller lama Arduino Uno. Hasilnya seperti ini. Saya melakukan konversi ya. Ya, ini inputnya 12 volt menggunakan ini. Ya. Kemudian input 12 volt sebagian masuk ke display besar dan display kecil mendapat 5 volt melalui ini ya. Ini power supply untuk breadboard ya, power supply untuk breadboard, dimana ada output tegangan 5 volt dan 3,3 volt, dan semuanya ditempatkan pada posisinya masing-masing. Yang mendapat 5 volt seperti ini ya, itu langsung dari USB power supply breadboard. Kemudian RTC mengambil supply dari sini, dari pin ESP8266. Oke, kemudian untuk untuk display besar mendapatkan 12 volt langsung dari sini ya. Itu di jumper ya, di jumper 12 volt juga masuk ke breadboard ya, seperti ini. Oke. Kemudian yang 12 volt juga masuk langsung ke display besar ya, melalui rangkaian tersebut. Ya, ini input utamanya 12 volt. Baik, sebelum kita lakukan pengetesan, saya akan tunjukkan hasil mappingnya atau pendataannya. Jadi awalnya di sini Arduino Uno ini untuk display besar ya, data, clock dan latch untuk display besar itu menggunakan A3, 9 dan 8 pinnya ya. Pin A3, pin 9 dan pin 8. Kemudian untuk ini pin data, clock dan latch ya, atau pin data, clock dan strobe dari 24 digit display kecil itu masuk ke A1, 7 dan 6 dari pin Arduino Uno. Kemudian LED blink pin 13 Arduino Uno, infrared masuk ke pin 11, buzzer pin 12, SCL SDA masuk ke A5 dan A4. Kemudian saya konversi ya. Saya konversi ke ESP8266. Ini display besar, data, clock, strobe itu masuk ke D3, D4, D5 seperti ini. D3, D4, D5 ya, seperti yang sudah kita rencanakan tadi. Kemudian buzzer masuk ke TX ya, masuk ke TX. Namun untuk saat ini buzzer kita pending dulu. Dalam mode testing pertama ini kita akan mengetes display besar dan display kecil dulu. Oke, itu display besar ya. Ini display untuk jam dan tahun, tanggal, bulan, tahun. Kemudian ini display kecil 24 digit, ini untuk jadwal sholat. Itu untuk data, clock dan latch-nya masuk ke pin D6, D8, D7 dan D6 dari
ESP8266. Oke, adapun untuk programnya saya masih menggunakan yang lama ya, masih menggunakan program yang lama, namun saya modif sedikit ya. Jadi untuk mode testing ini langsung mengetes menampilkan display besar dan display kecil ya. Sedangkan pada program sebelumnya yang lalu, yang waktu perbaikan JWS 7 segmen ini, itu untuk program pengetesan digit kecil dan digit besar itu dipisah. Namun untuk saat ini saya gabung ya. Ini pemetaan 7 segmen dengan shift registernya ya. Oke, selanjutnya ini ya, mode data clock STR output, kemudian data 2 clock 2 STR itu display besar juga di set untuk mode output. Kemudian seperti ini, digit besar akan padam, kemudian delay 400 second, kemudian on delay 400 second, kemudian padam lagi delay 400 milisecond, kemudian on lagi, kemudian delay 400 milisecond, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan on off dari digit kecil ya, digit kecil yang menampilkan jadwal sholat yang 24 digit jumlahnya. Ini akan on off ya, masing-masing dengan delay 300 milisecond ya. On off nya sebanyak ya 1 2 3 4 ya, 4 on 4 off. Oke, selanjutnya di sini ya, digit besar akan mencetak angka 0, kemudian lanjutkan dengan digit kecil mencetak angka 0 sampai 9, delay 300 milisecond, kemudian langsung dilanjutkan mencetak display angka besar, display besar angka 1, kemudian lanjutkan lagi digit kecil angka 0 sampai 9, lanjutkan lagi digit besar angka 3, digit kecil, seterusnya hingga digit besar mencapai angka 9 ya, 9, kemudian dia akan kembali ke sini on off lagi ya. Oke, kita akan cek ya seperti apa hasilnya ya, kita akan lihat hasilnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, semuanya sudah dirakit. Selanjutnya saya akan langsung hubungkan power ke sumber listrik ya. Ini saya hubungkan, saya colokkan, dan kita lihat ya. Tadi display besar sudah on off, kemudian diikuti display kecil, kemudian display besar nampilkan 0, kemudian bawah 0 sampai 9, 1 2 0 sampai 9, 3 0 sampai 9 yang bawah ya. Kita lihat 4, kemudian yang bawah 0 sampai 9, kemudian masuk 5, 0 sampai 9 masuk 6, yang kecil 0 sampai 9 masuk 6, masuk 7 8, seterusnya sampai 9 dia akan kembali. Kita lihat ya, dia kembali on off display besar, kemudian diikuti display kecil on off ya. Nah seperti itu. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini video bagian 2 ini. Jadi untuk sampai perjalanan kita di sini, konversi controller dari Arduino Uno ke ESP8266, alhamdulillah tidak ada masalah. Nanti akan kita lanjutkan untuk memasukkan rumus jadwal sholat, kemudian pembacaan RTC ya. Kemudian dilanjutkan dengan setting
WiFi ya, untuk setting WiFi dan pembuatan program aplikasi untuk setting dari JWS Open Segment ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya video ini. Sampai ketemu pada video part ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.